Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mengerjakan tugas dari pemrosesan data terdistribusi. Kelompok kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Asbikal Alawi, NPM 1817051026. Lalu ada Aulia Ahmad Nabil, NPM 1817051074. Dan terakhir saya Fikri Mulia Permana, NPM 1857051011. Di sini studi kasus yang kami ambil itu menghitung jumlah data menggunakan Hadoop. Pertama ada Hadoop Distributed File System. Hadoop Distributed File System dikembangkan menggunakan desain sistem file yang terdistribusi. Tidak seperti sistem terdistribusi, HDFS ini sangat fault tolerant dan dirancang menggunakan hardware low cost. Dalam arti lain, Hadoop adalah software platform sebagai analytic engine yang memungkinkan seorang dengan mudah untuk melakukan pembuatan penulisan perintah dan menjalankan aplikasi yang memproses data dalam jumlah besar. Lalu ada komponen Hadoop. Inti dari Hadoop terdiri dari dua komponen utama, yaitu ada penyimpanan, Hadoop Distributed File System atau HDFS, framework untuk mendistribusikan data ke cluster supaya bisa scalable dan cepat. Lalu ada pemrosesan, yaitu MapReduce, framework untuk memproses data dengan cara yang handal dan cepat. Lalu ada ini juga infrastruktur untuk bekerja termasuk file system dan bantuan administrasi, job scheduling, dan monitoring. Fungsi map selalu berjalan lebih dulu. Biasanya digunakan untuk memecah data, memfilter, mentransformasi parse data, misal parse simbol saham atau stok, harga, dan waktu dari data feed, dan terakhir output dari fungsi map akan menjadi input dari fungsi reduce. Fungsi reduce itu ada dua. Yang pertama biasanya digunakan untuk menghubungkan data dari fungsi map, misalnya menghitung harga rata-rata per jam dari saham. Dan kedua tidak selalu diperlakukan, jadi bisa bersifat opsional. Kadang bisa juga melakukan job map only. Oke, sekarang saya akan menjelaskan source code MapReduce dari program word count. Biasanya MapReduce itu ditulis dengan menggunakan bahasa Java, tetapi kalau kita mau menggunakan bahasa yang lain, misalnya kayak Python gitu, kita bisa menggunakan yang namanya Hadoop Streaming. Nah, di sini yang pertama harus dilakukan adalah kita mengimport library yang diperlukan. Karena kita menggunakan Hadoop, maka kita harus mengimport library pada Hadoop-nya ini, seperti FSPath, MapReduce, Mapper, dan Reducer. Nah, ini harus diimport dulu. Kemudian di program ini terdiri dari 3 kelas. Yang pertama itu ada kelas tokenizer mapper, itu kelas dari mapper. Kemudian ada kelas in-sum reducer, itu kelas yang mengextend reducer dari public void. Kemudian ada kelas yang ini, kelas drivernya atau kelas main, kelas utamanya. Kelas mapper tadi itu mengimplementasikan fungsi map. Itu dia kelas mapper itu memecah job menjadi map task secara individual. Setelah itu secara otomatis akan disort dan di merge outputnya itu. Outputnya itu dari seluruh map stack tersebut. Kemudian pada kelas reduce itu dia mereduce berasal dari shuffle dan sort yang pada fungsi mapper tadi. Nah, pada fungsi reduce ini dia menjumlahkan total kata dari setiap line-nya itu. Oke. MapReduce ya, jadi di sini bagian MapReduce di sini ada 6 proses ya. Yang pertama itu ada input, lalu splitting, mapping, shuffling, reducing, dan final result. Jika kita lihat di sini inputnya itu ada dua. Yang pertama sapi, kucing, harimau, singa, badak, sapi. Yang kedua harimau, kucing, singa,
sapi, kucing, badak. Nah, dari input ini lalu masuk ke bagian splitting, di mana dia membagi dari input ini per line-nya, atau dibagi dua juga bisa. Misalkan yang pertama ini ada sapi, kucing, harimau, singa, badak, sapi. Nah, dia di split jadi dua bagian. Jadi ada sapi, kucing, harimau, baru yang setelahnya ada singa, badak, sapi. Begitu juga untuk inputan yang kedua, di split masing-masing menjadi dua. Nah, setelah splitting lalu masuk ke mapping. Itu ditentukan ada berapa masing-masing katanya. Jadi ada sapi, kucing, harimau masing-masing satu, singa satu, badak satu, sapi satu, dan seterusnya. Nah, selanjutnya baru ke shuffling. Di sini kita kelompokkan sapi dengan sapi, kucing dengan kucing, harimau dengan harimau, dan seterusnya sampai badak, sehingga dia berada dalam satu tempat yang sama. Nah, jika sudah di shuffling, lalu di reducing. Di sini kan ada tulisan sapi satunya itu 3 kali. Nah, di reducing jadi sapi 3. Atau dengan kata lain dijumlahkan lah. Reducing masing-masing dari sapi sampai ke badak. Nah, jika sudah baru final result. Final result jadi kita gabungkan semua reducingnya menjadi hasilnya seperti ini. Sapi 3, kucing 3, harimau 2, singa 2, dan badak 2. Nah, saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.